Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kalau kita ikuti video-video Yusuf Mansur itu banyak yang bikin kita geli gitu. Salah satunya untuk mencobain ilmu, cobain dulu kepada tukang bakso. Yusuf Mansur mau mengatakan ini ilmu salawatnya, bagaimana ampuhnya kita harus berani katanya. Apa misalnya? Kan dulu dia bicara tuh tunjuk, pesan, tunjuk, ambil, bawa. Tunjuk, ambil, bawa. Nggak pakai bayar. Dia ngajak nih kepada jemaah, kenapa nggak berani? Cobain dulu, cobain tukang bakso. Gitu. Pesan bang, bakso bang, semangkok. Udah dimakan, satu pergi aja udah katanya. Menguji kebenaran salawat. Gitu. Nah bagi kita ini kan sesuatu yang aneh, bahkan kita bilang ini cerita gila ini. Kalau ada yang berani mencobakannya, siap-siap nanti digebukin sama tukang bakso. Jadi kalau ada yang berani silahkan gitu, pasti digebukin. Atau diteriakin maling. Nah ini Yusuf Mansur mempeloporinya, mengajak gitu. Cobain dong, sebelum dapat yang gede, sebelum datang ke showroom misalnya. Kang bakso dulu. Nah sekarang kalau kita lanjutkan ini, dia mau nggak? Kenapa contohnya bukan datang ke warung aneh gitu. Yaitu warung Steak and Shake, kan banyak di mana-mana itu. Saudara datang ke warung aneh, pesan, kan banyak tuh menu pesan, makan, pergi. Berani nggak? Atau datang ke warung bebek Slamet, itu banyak tuh punya Yusuf Mansur katanya. Itu datang, pesan, ambil, pergi. Gitu. Pasti digebukin itu. Atau diteriakin maling. Kalau itu yang terjadi, Yusuf Mansur tanggung jawab nggak? Hakul yakin dia nggak akan tanggung jawab. So begitu dikejar, terdesak dia ngeles yang lain. Tapi kalau nggak dia lanjut. Misalnya nih, datang ke mall, lihat barang, tunjuk, ambil, bawa. Tapi kalau dia terdesak, nggak bayar istri aneh yang bayar. Tapi kalau nggak terdesak, dia bilang, itu keampuhan salawat. Nah, kalau memang Yusuf Mansur itu bertanggung jawab dengan ucapannya, itu kalau ketemu dia di jalan bawa mobil Ferrari gitu, mobil BMW atau mobilnya kan bagus-bagus nih. Para jemaah yang ngaku murid-murid dia, yang ngaku menjadi pendengar dia, itu ambil aja. Ambil. Dia laporin polisi nggak sama dia? Ambil aja. Tunjuk, ambil. Start. Bilangnya kan gitu kan. Ini ucapan doa aneh salawatin tadi. Dia berani nggak gitu? Kalau memang berani, berarti Yusuf Mansur bertanggung jawab dengan ucapannya. Tapi kalau menurut kita dia nggak akan berani. Gitu. Kalau dia berani begitu, coba ini kan banyak nih. Ada itu di depan UIN ya namanya. Depan UIN ada warung baru saya lihat itu. Warung Steak and Shake. Itu kan mahasiswa banyak tuh. Dengerin, liatin aja tuh video Yusuf Mansur ke sana. Makan rame-rame. Kemudian ya pesan, makan, kalau perlu bungkus. Bilangin aja aneh ada selawatin gitu. Pergi. Saya yakin tuh nggak sampai sebulan bisa bangkrut itu warung. Pasti bangkrut. Kalau 200 orang sehari nggak bayar misalnya. Oh nangis bombay Yusuf Mansur tuh. Yakin saya. Nangis bombay dia. Dan seorang yang berucap tentu harus bertanggung jawab dengan ucapannya. Jangan seperti cerita orang Betawi. Enak di ente, nggak enak di aneh gitu. Orang lain dia enak. Pas dikena dia nggak enak. Gitu. Cerita apaan ini? Karena dia tetap ngotot ya. Dalil yang dia pakai itu walillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pas disuruh orang Madebo, kalau ibu nggak punya duit atau ibu mau menguji kehebatan salawat, pergi ke pasar,
pesan ikan, ucapin aja selawat, nggak usah bayar, pergi gitu. Siapa yang berani mempraktekkannya? Kalau ada yang berani mempraktekkannya, itu memang sudah kehilangan nalar. Tapi kalau nggak ada yang berani mempraktekkannya, itu kita kira orangnya masih waras gitu. Kalau gitu yang diajarkan Yusuf Mansur membuat orang tidak waras. Memang ngikuti Yusuf Mansur itu manusia harus tidak waras. Nggak waras. Karena dia mengajarkan cerita-cerita yang tidak waras. Jadi maling gitu. Siapa yang mengajar pengajian kok jadi maling gitu. Jadi pencuri gitu. Ada itu cerita orang ke saya loh. Dia ketangkap karena dia berkunjung ke rumah temannya, dilihatnya emas atau perhiasan di sana diambil. Tapi kan ada CCTV di rumah itu. Dia yang nyuri gitu. Begitu ditangkap polisi, dia menyesal minta ampun. Kalau tahu begini saya nggak mau. Saya tanya, ente dapat pelajaran dari mana? Katanya saya dengarin ceramah Yusuf Mansur. Ada buku-buku Yusuf Mansur yang mengajarkan seperti itu. Ya kenapa nggak pakai nalar dan logika? Itulah karena dalam dirinya juga ada semangat untuk menjadi kaya secepat-cepatnya. Maka jadilah dia kemudian ditangkap polisi menjadi residivis, menjadi orang-orang penghuni bahasa kerennya nih hotel Pradeo atau menghuni penjara. Terus begitu dia ketangkap, Yusuf Mansur mau tahu nggak? Enggak, karena tujuan Yusuf Mansur itu bagaimana mendapatkan uang. Dia dapat duit gitu. Dapat duit tuh dari cerita jemaah, cerita-cerita kosongnya itu. Ya udah tuh dia pergi udah. Nanti 2 bulan juga nggak akan ditanggapin. Nggak akan ditanggapin. Orang ada masalah dalam sedekah, Ustaz nggak terbukti, Ustaz dia kabur. Nggak ada urusan gitu. Jadi marilah kita melihat ya, jangan mau jadi korban. Gitu. Beragama itu kita juga perlu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Nabi Muhammad, istafti kalbak. Tanya hatimu. Jadi sebelum berbuat tuh kita perlu tanya hati kita, ini benar gak nih? Kalau hati kita ragu-ragu itu pertanda tidak benar. Nah, ibu-ibu atau bapak-bapak kan nggak mau tuh. Berarti hatinya hidup. Hatinya masih bisa bicara gitu. Ya alhamdulillah ya tidak jadi korban dari cerita kosong dari orang yang bernama Yusuf Mansur. Atau cerita orang yang membawa label-label agama yang disandang oleh Yusuf Mansur. Nah mudah-mudahan hati kita ini terus-menerus hati yang tercerahkan. Terus-menerus hati yang bisa berkomunikasi. Komunikasi kalbu. Hati kita mudah-mudahan senantiasa mengingatkan kita untuk beragama secara sehat dan pakai nalar. Jadi mengikuti cerita Yusuf Mansur membuat kita akan menempuh jalan kesengsaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.